Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sani, Pak Derik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Pak Mas Sulan. Sulaiman. Bagaimana kabarnya Bu Sani dan Pak Derik? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, Pak. baik Pak. Pak Sulan Punjenengan bagaimana pun kabarnya? Oke, pangestunipun menika baik-baik saja. Alhamdulillah Bu Sani, Pak Derik, sebelum kita mulai melakukan kucing, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk panjenengan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baiklah, pada kucing kita hari ini, Kuc dan Kuci, akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bu Sani memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Kucnya. Nah, jangan lupa, disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Sani, adalah kompetensi apa yang akan Bu Sani kembangkan pada kucing kali ini? nggih, Pak. Potensi yang ingin saya kembangkan dalam proses kucing ini adalah yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Nggih, Bu Sani. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bu Sani kembangkan secara spesifik nantinya yang ingin diobservasi? Secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kemudian nggih Bu Sani, kemudian yang terakhir ini Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Sani dalam proses kucing kali ini? Saya ingin kuci saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Nggih, Bu Sani. Baik Bu Sani, demikian dulu nggih praobservasi kita. Kemudian silakan Bu Sani untuk melakukan kucing terhadap Kuci. Baik, Pak Sulhan, terima kasih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum, Pak. Selamat sore, Pak Derik. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sani. Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Sangat bersyukur dilimpahi kesehatan sehingga dapat mendampingi siswa dengan baik Bu. Semoga Bu Sani sekeluarga juga senantiasa dilimpahkan kesehatan ya Bu. Amin. Beberapa waktu yang lalu, pada saat mengikuti rapat di Korwil, Pak Derik mengatakan bahwa akan ada yang disampaikan kepada saya. Berhubung waktu itu ada agenda yang harus diselesaikan, akhirnya tidak sempat lagi bertanya tentang apa yang akan Pak Derik sampaikan. Kira-kira tentang apa ya, Pak? Nggih, itu memang saya bermaksud ingin merepotkan jenengan Bu Sani. Ada permasalahan Bu yang ingin saya diskusikan dengan Bu Sani. Apakah Bu Sani ada waktu untuk berdiskusi ini? Oh, nggih, Pak, bisa monggo. Nggih. Permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Bu Sani adalah tentang siswa-siswa saya di kelas Bu. Saya benar-benar bingung dan pusing ini Bu. Oh, ada apa nggih, Pak? Masalah siswa yang seperti apa, Pak? Gini Bu, di kelas 6 ini ada salah satu siswa yang kurang fokus ketika di kelas. Sebenarnya dia bisa itu Bu. Ketika bertanya jawab langsung itu dia bisa menjawab dan memahami konteks pelajaran tersebut. Nah, namun ketika ada tugas, dia selalu berkeliling kelas. Entah itu mengganggu temannya yang sedang mengerjakan, menjahili sampai menangis, bernyanyi-nyanyi sampai teman-teman tidak berkonsentrasi.
Saya sudah menggunakan model dan media pembelajaran yang menarik. Dan ketika saya menggunakan media itu, dia bisa fokus, Bu. Namun, kembali lagi, ketika mengerjakan tugas, pasti tidak selesai. Oh, gitu. Baik, Pak Derik. Yang perlu kita pahami adalah bahwa masing-masing anak memiliki keunikan yang berbeda-beda. Barangkali anak tersebut masuk dalam kategori kinestetik, sehingga anaknya selalu bergerak aktif. Barangkali dengan penugasan yang berbeda, tentunya yang kita peruntukkan bagi anak kinestetik, anak tersebut menjadi lebih fokus, gitu Pak. Nggih, Bu Sani. Berarti saya akan mencoba menggunakan asesmen diagnostik dulu, Bu Sani, untuk mengetahui minat dan gaya belajar yang sesuai dengan siswa tersebut. Oh, betul sekali Pak Derik. Bisa dicoba langkah tersebut, kemudian dievaluasi kembali sudah ada perubahan ataukah belum. Nggih, baik Bu. Kalau begitu saya akan melakukan kegiatan asesmen tersebut. Kemudian membuat perencanaan berdasarkan asesmen, Bu Sani. Nanti hasil dari perencanaan tersebut akan saya sampaikan lagi kepada Bu Sani, nggih. Jadi intinya adalah kita harus mencoba menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid pada saat pembelajaran berdasarkan kejadian di dalam kelas, ya Pak. Semoga langkah tersebut membawa hasil yang baik dan siswa Pak Derik menjadi fokus dalam pembelajaran. Amin. Terima kasih Bu Sani atas waktu dan diskusi hari ini, nggih. Semoga permasalahan siswa saya segera teratasi. Kalau begitu, saya undur diri, Bu. Sekali lagi terima kasih, nggih Bu Sani. Nggih, sami-sami Pak Derik. Alhamdulillah, bagaimana perasaannya Pak Derik? Ternyata menjadi coach itu mudah, nggih? Bagaimana Pak Derik menilai diri Bapak sebagai coach dalam percakapan tadi? Nggih, terima kasih Bu Sani. Pada kesempatan yang tadi, Bu, saya dapat melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Saya juga dapat meningkatkan pertanyaan-pertanyaan saya sehingga lebih berbobot, Bu. Alhamdulillah ya Pak. Baiklah Pak Derik, menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Pak Derik dan Pak Sulkan tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Pak Derik juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Sulkan, sehingga pada akhirnya Pak Sulkan bisa menemukan solusi dari permasalahannya, serta juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching, ya Pak. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin penjenengan kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan ini Pak? Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan, Bu, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melaksanakan coaching itu lebih baik lagi, Bu. Mengaten. Nggih, Pak. Baiklah Pak Derik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik, nggih. Demikian diskusi kita pasca observasi hari ini, semoga bermanfaat. Bu Sani, terima kasih Bu Sani. Iya Pak Derik, sami-sami.